Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kita mulai adik-adik ya, kajian pada kesempatan sore hari ini. Adik-adik sudah siap belum mulai kajian hari ini? Sudah? Baik, kalau sudah siap, mari kita lomba duduk rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Nah, baiklah. Adik-adik sekalian, sebentar lagi kita mulai kajian. Adik-adik diharap tenang. Kita mulai dengan mengucapkan salam. Lam. Kita mulai adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa merasakan banyak nikmat, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kita nikmat Islam, nikmat yang istimewa, nikmat yang sangat berharga. Sehingga hari ini adik-adik kita bisa kajian bersama nih sore hari ini bersama Kak Erlan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Kita akan membahas tema seputar menyambut Ramadan, ya. Karena sebentar lagi kita sudah akan berjumpa dengan bulan Ramadan, adik-adik. Kita berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa banyak beramal di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua tetap sehat ya adik-adik ya. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat kan hari ini? Sehat? Baik, kalau begitu coba kita tarik nafas bareng-bareng yuk. Kalau Kak Erlan bilang angin, kalian tarik nafas ya. Yuk kita coba. Angin. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Adik-adik, keluarkan anginnya lewat mulut. Tapi jangan sambil kentut ya. Itu namanya bukan keluarin angin, tapi buang angin. Yuk, dicoba lagi yuk. Tarik angin sekenceng-kencengnya. Angin. Hujan. Erlan, tarik nafasnya lama banget. Aku sampai bengek. Adik-adik, alhamdulillah kita masih bisa diberikan nafas oleh Allah. Bayangin adik-adik, kita tadi tahan nafas cuma beberapa detik saja udah merasa susah. Betul nggak adik-adik? Bayangkan kalau Allah hentikan nafas kita. Tentu kita akan sangat sulit untuk melakukan aktivitas. Bahkan kita bisa meninggal dunia adik-adik kalau nggak bisa bernafas. Hah? Meninggal Kak Erlan? Iya. Bisa meninggal kalau nggak bisa bernafas adik-adik. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat nafas. Allah kasih kita nikmat yang istimewa. Dan kita berharap kepada Allah
Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita membawa kita jadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adik-adik, cara kita mensyukuri nikmat dari Allah adalah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kailan, Kailan, Iya, kenapa? Kailan, Kailan, Iya, kenapa? Kailan, Kailan, Iya, kenapa? Mau ngomong apa? Kailan, Kailan, Iya, mau tanya. Kailan, Kailan, Iya, Kailan, Kailan. iya. Kailan. Aku kaget tahu. Aku mau tanya. Mau tanya apa? Kailan, cara mensyukuri nikmat gimana sih, Kailan? Cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Kautsar. Adik-adik sudah hafal belum surat Al-Kautsar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu adik-adik kata para ulama artinya adalah al-khair al-katsir. Kenikmatan yang banyak. Jadi Allah ingin mengatakan kepada kita, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Kenikmatan yang banyak. Terus kenapa, Kak Eglan? Kalau sudah dapat kenikmatan yang banyak, kita disuruh mensyukurinya. Caranya gimana? Di ayat yang kedua, Allah melanjutkan. Fasalli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Tuh adik-adik, ternyata cara mensyukuri nikmat adalah dengan mengerjakan amal-amal ibadah. Di antaranya sholat dan berkurban. Itu adalah contoh ibadah. Maka dari sini adik-adik kita bisa mengambil pelajaran. Cara syukuri nikmat adalah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Kak Eglan. Jadi kita beribadah karena kita harus mensyukuri nikmat dari Allah. Iya. Selain itu, kalau kita banyak beribadah, kita juga nanti akan bisa masuk surga. Hah? Masuk surga? Iya, adik-adik. Adik-adik mau nggak masuk surga? Kalau mau, anggukkan kepalanya. Mau nggak masuk surga? Baik, Kak Erlan tanya. Angkat tangan ya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk sumur? Kok masuk sumur? Salah. Diulang pertanyaannya. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Masya Allah. Karen, di surga enak nggak sih, Karen? Enak banget adik-adik. Nanti di surga kita makan yang enak-enak. Ada buah-buahan yang segar dan lezat. Ada daging burung. Hah? Daging burung, Karen? Iya, adik-adik, ada daging burung. Adik-adik pernah nggak makan daging burung? Nggak pernah. Nah, adik-adik gini deh, Kak Erlan tanya. Pernah nggak makan ayam goreng? Makan fried chicken, ayam goreng pernah? Pernah. Enak nggak makan ayam goreng? Enak ya. Upin Ipin aja suka. Ayam goreng. Ayam goreng enak. Nah, adik-adik, daging burung di surga itu jauh lebih enak, jauh lebih lezat daripada ayam goreng di dunia. Wow. Makanya adik-adik, nanti di surga tuh makannya enak-enak. Minumnya juga seger-seger. Ada minuman dari
mata air surga, salsabilil jannah. Ada juga air dari sungai susu. Ada juga minuman dari sungai madu. Ada juga minuman dari sungai Al-Kautsar. Hah? Ada Kak Erlan, Sungai Al-Kautsar? Ada, adik-adik. Sungai Al-Kautsar di surga itu luas banget. Hah? Kagetnya kurang kompak. Bareng-bareng dong. Hah? Diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Hah? Kagetnya kurang kompak. Diulang. Hah? Gitu ya. Diulang ya. Adik-adik tahu nggak? Sungai Al-Kautsar itu luas banget. Hah? Panjangnya Sungai Al-Kautsar di surga panjang sekali. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Hah? Lebarnya juga demikian. Kalau kita tempuh perjalanan, waktu tempuhnya 1 bulan lamanya. Hah? Ada airnya nggak? Ada. Sungai Al-Kautsar ada airnya, warnanya putih, lebih putih daripada susu. Hah? Rasanya manis, lebih manis daripada madu. Hah? Bisa diminum? Bisa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang minum air Al-Kautsar, Bismillah, lam yadma abadan, maka dia tidak akan merasa selama-lamanya. Wow, Masya Allah. Adik-adik, itulah di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kak Erlan, aku mau dong masuk surga. Nah, Kak Erlan mau kasih tahu caranya nih. Supaya kita bisa masuk surga, di antara caranya adalah kita harus semangat berpuasa. Hah? Kok bisa Kak Erlan? Iya adik-adik, karena orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang rajin beribadah puasa, nanti akan bisa masuk surga lewat pintu khusus. Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Jadi adik-adik, di surga itu ada sebuah pintu yang mana pintunya dinamakan dengan ar-rayyan. Apa namanya Kak Erlan? Ar-rayyan. Apa namanya Kak Erlan? Ar-rayyan. Oh, ya. Adik-adik, pintu ar-rayyan itu adalah pintu di surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Wow, jadi bisa masuk surga lewat pintu ar-rayyan Kak Erlan? Iya adik-adik, itulah istimewanya orang-orang yang bisa berpuasa. Bisa masuk pintu surga. Nah adik-adik, nanti di bulan Ramadan kita akan menjalankan ibadah puasa. Mungkin sebagian besar adik-adik sudah terbiasa ya berpuasa. Tapi mungkin sebagian yang lain baru belajar berpuasa tahun ini. Makanya adik-adik, kita harus semangat puasa ya di Ramadan tahun ini ya. Iya Kak Erlan, tahun ini aku akan berusaha semangat dan kuat. Semoga dimudahkan ya adik-adik ya untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Iya Kak Erlan, tapi Kak Erlan, kenapa ya Kak Erlan? Kok kalau aku puasa itu aku kurang semangat? Kalau aku puasa kok lemes ya Kak Erlan? Nah adik-adik, berpuasa itu jangan dianggap sebagai beban. Puasa itu justru malah membahagiakan. Hah? Kok bisa membahagiakan Kak Erlan? Kan nggak makan, nggak minum, gimana mau bahagia? Adik-adik, Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka puasa. Hah? Waktu buka puasa bahagia Kak Erlan? Iya. Dan yang kedua, bahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah adik-adik 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Nah, bahagia yang pertama ketika
berbuka puasa. Siapa yang nggak senang adik-adik kalau dengar azan maghrib? Kan kita tahu ya adik-adik, yang namanya puasa dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Betul? Betul. Adik-adik seneng nggak kalau udah dengar azan maghrib? Senang banget, Kak Erlan. Iya dong. Misalnya nih, beduk ditabuh. Dum, dum, dum. Tak, 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 dum. Waduh, mukul beduknya terlalu semangat sampai kecolok matanya. Udah deh, nggak usah pakai beduk-beduk ya adik-adik ya. Beduk itu budayanya orang Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi nggak pakai beduk. Langsung aja pakai azan ya adik-adik ya. Misalnya nih, azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Azan maghrib? Ye, adik-adik sudah azan maghrib. Kalau di tempat KR azannya seperti itu. Kalau di tempat kalian gimana bunyi azannya? Gini, Kak Erlan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Kak Erlan bisa niruin? Iya, Kak Erlan bisa niruin. Kalau di tempat adik-adik yang lain bagaimana azannya? Apakah seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Kak Erlan, kalau di tempat aku, yang azan kakek-kakek. Kak Erlan bisa niruin nggak? Bisa. Adik-adik. Ini namanya kakek Erlan. Kakek Erlan mau azan maghrib ya. Kakek walaupun udah tua, tetap semangat berangkat ke masjid untuk azan. Walaupun giginya udah copot. Adik-adik yang masih kecil, jangan kalah semangat ya sama kakek. Nih, dengerin, kakek mau azan maghrib. Biar kalian buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapapun yang azan, yang muda ataupun yang kakek-kakek, maka setiap azan maghrib itu membahagiakan bagi orang yang sedang berpuasa. Karena kita bisa langsung makan dan minum setelah menahan puasa seharian adik-adik. Kak Erlan, caranya buka puasa gimana, Kak Erlan? Caranya buka puasa itu sederhana adik-adik. Yang pertama kalian ucapkan bismillah. Misalnya udah dengar azan maghrib nih. Hah? Sudah azan maghrib? Nah, kalian ucapkan basmalah dulu. Bismillah. Terus ngapain, Kak Erlan? Makan kurma. Kalau punya kurma, maka kurma itu dijadikan santapan yang paling diutamakan ketika berbuka puasa. Ambil kurmanya. Kurma. Siapa yang mau kurma? Nih, mau nih. Tuh. Makan kurma ah. Bismillah. Kak Erlan, kurma kan ada bijinya. Masa aku telan? Iya, adik-adik. Kalau makan kurma, bijinya jangan dimakan ya. Yang dimakan buah kurmanya aja. Bijinya dikeluarin. Bijinya dikeluarin. Terus Kak Erlan? Kalau sudah santap kurma, atau kalau nggak ada kurma, kalian bisa minum air putih, barulah kemudian baca doa ketika berbuka puasa. Ada doa yang kalian bisa amalkan nih. Di antaranya adalah doa yang berbunyi Zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala insya Allah. Nah, habis itu baru deh kalian bisa makan santapan yang sudah disiapkan oleh ayah bunda. Wah, mari makan.
Adik kalau buka puasa makannya banyak apa dikit? Sedikit dong Kak Erlan. Aku tuh kalau buka puasa makannya dikit. Aku cuma makan mie ayam, bakso, martabak telur, terus juga bakwan, tahu goreng, tahu bakso, bakwan, mie ayam, terus sosis, nugget, buah semangka, buah kurma, jus alpukat, spaghetti, pizza, daging, sama steak. Hah? Itu sedikit. Itu namanya banyak, adik-adik. Kalau buka puasa jangan berlebihan. Sedikit saja. Supaya tidak kekenyangan. Nanti perutnya jadi kembung. Jadi susah bergerak. Padahal malam harinya kan masih ada ibadah. Kalian masih harus sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Kalau malam bulan Ramadan kan ada sholat tarawih ya adik-adik. Kalau kekenyangan duluan, nanti jadi ngantuk. Sholat tarawihnya jadi nggak khusyuk, nggak fokus. Allahu Akbar. Jadi ngantuk adik-adik ya. Sholatnya sambil merem-merem akhirnya. Wah, malah nggak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Karena kalau sholat tarawih harus khusyuk dan serius ya? Iya dong adik-adik. Harus khusyuk dan serius. Berarti nggak boleh main-main? Nggak boleh. Siapa yang kalau sholat tarawih masih suka main-main? Nggak boleh. Boleh nggak adik-adik? Sholat tarawih ribut sendiri. Cekakakan, cekikikan sendiri. Imamnya lagi sholat. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Baca surat pendek. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Lagi enak-enak baca surat pendek, anak-anak di belakang malah main kelitik-kelitikan. Kitik-kitik-kitik. Kitik-kitik-kitik. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh. Lari-lari ketika sholat tarawih boleh nggak? Nggak boleh. Melorotin sarung kawannya? Ya tidak boleh. Ya adik-adik ya. Itu namanya perbuatan yang salah. Nggak boleh kita lakukan. Kak Erlan kok malah contohin yang buruk-buruk sih? Ya, Kak Erlan kan menyebutkan yang buruk supaya kalian menghindarkan diri dari perbuatan buruk tersebut. Araftu syarra la li syarri walakin litawaki. Aku tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi untuk menjaga diri dari perbuatan buruk tersebut. Jadi kalau sholat tarawih yang serius adik-adik ya, jangan lari-lari, jangan sibuk-sibuk sendiri, jangan ketawa-tawa sendiri, yang khusyuk, yang serius. Apalagi main petasan. Lah orang lagi sholat tarawih main petasan. Imamnya kalau kakek-kakek kaget gimana adik-adik? Allahu Akbar. Kaget adik-adik, nggak boleh ya. Itu zalim namanya ya adik-adik ya. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan. Nggak boleh berlebihan buka puasanya. Terus kalau sholat tarawih juga harus semangat, yang khusyuk, yang serius. Gitu ya Karen. Karen, aku mau tanya deh. Mau tanya apa? Nah, tapi sebelum aku mau tanya, teman-teman harus duduk rapi dulu. Lamba duduk rapi. Angin. Hujan. Karen, aku mau tanya. Karen, gimana ya Karen caranya supaya puasa aku itu jadi semangat dan gak lemes? Gimana adik-adik caranya biar semangat dan gak lemes? Adik-adik penasaran? Baik, kalau adik-adik penasaran, tunggu sebentar setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kak Erlan mau ambil casan iPad sebentar ya. Ini kayaknya iPad-nya mau habis baterainya. Tunggu sebentar ya adik-adik ya.
Ya, kita lanjutin adik-adik ya ceritanya ya. Masya Allah. Jadi adik-adik, cara supaya puasa kita tetap semangat, supaya kita puasanya itu tidak lemes, ada dua yang mau Kak Erlan sampaikan kepada kalian. Dicatat ya, yang udah ada alat tulis dan buku catatan dicatat nih. Cara supaya Ramadan kita ceria, puasanya tetap semangat, dan nggak males-malesan. Yang pertama pesan Kak Erlan, kalau pengen puasanya kuat dan semangat, yang pertama adik-adik, sebelum puasa kalian harus sahur. Apa Kak Erlan? Sayur? Sahur? Kok sayur? Yang pertama kalian harus sahur. Sahur itu apa sih Kak Erlan? Sahur itu adalah persiapan kita menjelang ibadah puasa. Puasa itu kan dari azan subuh sampai azan maghrib. Nah, kalian sebelum azan subuh disunahkan untuk makan dan minum. Makan dan minumnya tapi sebelum azan subuh berkumandang. Terus Kak Erlan, berarti bangunnya lebih cepat dong. Iya. Kalau azan subuhnya jam 4, berarti kalian harus bangun bobo jam setengah 4 atau jam 3. Ya, adik-adik ya. Waduh Kak Erlan, pagi banget. Iya, karena harus mengerjakan sahur. Waduh Kak Erlan, gimana ya? Ya harus dikerjain adik-adik ya. Itu sunnah. Dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya. Ya, jadi jangan males-malesan. Kalau dibangunin ayah bunda, harus bangun. Jangan malah marah-marah dan ngambek-ngambek. Boleh nggak? Kalau dibangunin malah marah-marah. Adek, bangun dek. Ayahnya bangunin untuk sahur. Adiknya malah marah-marah. Nggak mau, aku masih mau bobo. Aku masih mau ngorok. Wah, wah, wah. Kok malah lebih milih ngorok ya adik-adik ya? Adik-adik tahu nggak sih? Kalau sahur itu adalah sebuah kegiatan yang diberkahi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ada banyak kebaikan bagi orang-orang yang sahur. Emangnya kalau bangun sahur kenapa Kak Erlan? Yang pertama, kalian bisa mendapatkan pahala karena itu bagian dari ibadah. Yang kedua, kalian mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sahur itu perintah dari Nabi. Dan yang ketiga, ketika sahur itu adik-adik kita bisa sekalian berniat untuk berpuasa. Karena puasa itu rukunnya ada dua. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi niat itu harus adik-adik. Ibadah tidak akan teranggap sah kalau nggak pakai niat. Makanya kalau mau puasa harus niat. Nah, niat itu bisa kita lafazkan atau niat itu bisa kita lakukan ketika sedang sahur. Gitu adik-adik ya. Terus apa lagi Kak Erlan keutamaan sahur? Ya, di waktu sahur itu waktu mustajab untuk berdoa. Karena waktu sahur itu kan seperti sepertiga malam terakhir ya. Di mana Allah itu turun ke langit dunia untuk mengabulkan orang-orang yang berdoa, yang meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Nah, dia supaya tetap semangat dan kuat, ketika sahur itu banyak doa sama Allah. Ya Allah, kuatkan aku puasa hari ini ya Allah. Ya Allah, berilah hamba hidayah supaya rajin baca Quran hari ini ya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan supaya hamba bisa belajar dengan semangat ya Allah. Gitu adik-adik. Di waktu sahur itu waktu mustajab untuk berdoa. Dan termasuk di waktu sahur, kita juga harus banyak beristighfar. Karena orang-orang yang beriman, di waktu sahur itu mereka banyak memohon ampunan. Wabil asharihum yastaghfiru. Orang-orang yang beriman itu, di waktu sahur, mereka banyak memohon ampun. Nah, adik-adik, jadi sahur itu adalah waktu-waktu yang sangat diberkahi.
Ya, makanya kita harus semangat kalau disuruh bangun ya. Ya Kak Erlan, aku bahkan berencana nanti jadi orang yang paling pertama bangun di rumah Kak Erlan. Aku malah nggak dibangunin, tapi aku yang bangunin ayah bunda. Emang gimana bangunnya? Ya kalau anak soleh-soleha, bangun sahur nggak pakai nangis, nggak pakai marah-marah. Nih, lihat nih, aku bangun sahur. Tuit, 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 ting. Tuit, 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 ting. Hah? Aku sudah bangun sahur. Hah? Masih jam 3 nih. Saatnya bangun sahur, baca doa bangun bobok dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ya? Oh iya, Alhamdulillah. Hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah, ya. Udah baca doa bangun bobo, doa bangun tidurnya udah dibaca, rapihkan tempat tidurnya. Iya Kak Erlan, aku rapihkan tempat tidur supaya tempat tidurnya bersih. Tidak ada kuman, bakteri, virus, kecoa. Kecoa! Hah? Ngapain ada kecoa? Bersihkan, rapihkan tempat tidurnya. Baru kemudian datangi kamar ayah bunda. Kalau masuk ke kamar ayah bunda, jangan langsung masuk. Tapi ketuk dulu izin. Ayah bunda, Abi Umi, aku masuk ya. Iya dek, masuk. Hah? Ayah bunda udah bangun? Sahur ya? Gitu adik-adik. Ya, jadi kita yang bersemangat untuk sahur. Bukan yang dibangunin dan juga bukan yang ngambek-ngambek kalau sahur. Justru kita yang harus paling pertama bangun sahur. Bahkan kalau bisa nih, kita bantuin ayah bunda untuk siapin sahur. Tapi aku belum bisa masak Kak Erlan. Ya udah, siapin piring dan gelas. Bantu apa yang kita bisa. Oh gitu. Kalau aku udah bisa masak Kak Erlan? Nah, barakallahu fiik. Kalau udah bisa masak, bantuin bunda nyiapin makanan. Iya Kak Erlan, aku tuh jago banget masak. Masak apa? Masak air. Masak air. Masak air mah gampang. Airnya ditaruh di panci, tinggal dipanasin, jadi airnya. Ya namanya baru belajar Kak Erlan. Ya udah adik-adik, kapan-kapan kita latihan masak bareng-bareng yuk. Mau nggak masak-masak bareng-bareng? Mau ya? Nanti kita bagi tugas. Kita bagi tugas ya. Adik-adik yang masak, Kak Erlan yang makan. Gimana? Setuju nggak? Setuju kan? Wah Kak Erlan curang. Masa Kak Erlan yang makan enak banget, aku yang masak. Ya, dari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, yang pertama supaya puasa kita semangat dan kuat, yang pertama kita harus sahur. Kita isi dulu energinya dengan banyak makan, minum secukupnya supaya kuat puasanya. Terus Kak Erlan, biar aku semangat puasanya gimana? Yang kedua, setelah kalian sahur, yang harus kalian lakukan supaya puasanya semangat dan kuat adalah isi puasa dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Ditulis, isi puasa kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apa aja contohnya Kak Erlan? Banyak. Adik-adik sholat, baca Quran, terus juga nambah hafalan, murojaah, belajar pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, baca buku tentang agama, baca buku tentang ilmu pengetahuan. Itu semua kegiatan bermanfaat. Adik-adik, kalau kita sibuk dengan kegiatan yang bermanfaat, nanti kita lupa sama lapar yang ada di perut kita. Tapi kalau kita nggak ada kesibukan, biasanya jadi mudah lapar. Makanya cari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, adik-adik. Kak Erlan, boleh main nggak? Boleh nggak main adik-adik ketika puasa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi bermain secukupnya. Kak Erlan tidak sarankan main yang terlalu menguras energi dan stamina. Yang buat kalian jadi keringetan. Akhirnya aus nanti jadi bisa batal.
Makanya cari olahraga-olahraga yang ringan atau permainan-permainan yang ringan. Ya adik-adik ya, yang tidak terlalu mengeluarkan energi dan stamina. Jadi main boleh, Kak Erlan? Boleh. Dulu ada sahabiah namanya Ar-Rubai bintu Muawid. Dia berpuasa dan juga membuatkan mainan untuk anaknya. Mainannya itu dibuat dari kain wol, supaya anaknya itu ketika lapar minta makan, dikasih mainan itu, sehingga anaknya sibuk main, dan dia jadi kuat berpuasa hingga berbuka. Jadi, dulu para sahabat Nabi mengajari anaknya puasa juga kayak gitu adik-adik. Dikasih mainan. Nah, adik-adik jadi boleh main. Yang penting, jangan sampai lupa sholat. Jangan sampai lupa baca Quran. Ya, Oh, kalau main boleh ya? boleh, tapi secukupnya. Kalau tidur? Tidur boleh. Qailulah, tidur siang itu sunnah adik-adik. Kak Erlan, kalau tidurnya dari subuh sampai maghrib boleh nggak? Adik-adik, tidur sampai dari subuh sampai maghrib, itu tidur apa pingsan? Tidurnya lama banget. Itu gimana sholatnya itu kalau tidur selama itu? Jadi tidurnya secukupnya. Tidur boleh tapi secukupnya ya. Kita isi dengan banyak kegiatan bermanfaat puasa kita. Dengan ibadah, dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Itulah yang akan membuat puasa kita jadi semangat dan kuat. Ramadan kita akan lebih ceria. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Nah, jadi semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sambut bulan Ramadan dengan ceria karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Kalau sudah tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Wah, adik-adik, kata para ulama, maksud hadis ini adalah kalau sudah tiba bulan Ramadan, orang-orang akan dimudahkan beramal kebaikan dan akan dimudahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan keburukan. Nah, adik-adik, jadi kita harus semangat ya menyambut bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang kalau kita beramal akan dilipat gandakan. Bahkan bulan Ramadan itu juga di dalamnya nanti ada malam Lailatul Qadar. Malam yang istimewa yang terletak di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kalau kita beramal di malam tersebut, nanti kita bisa seperti beramal semisal 1000 bulan. Bahkan lebih baik dari amal 1000 bulan. Masya Allah. Nanti kapan-kapan kita ceritakan tentang malam Lailatul Qadar ya. Tapi di waktu yang terbatas ini, Kak Erlan cuma ingin mengatakan bahwa kita harus semangat menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Demikianlah adik-adik yang bisa Kak Erlan sampaikan pada kesempatan sore ini kepada adik-adik di SD Hidayatullah. Semoga adik-adik semua bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan ke moderator kita. Naam. Jazakallah khairan Kak Erlan atas nasihat hikmah yang disampaikan. Bunda, silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan dengan raise hand terlebih dahulu. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Haidar ya, silakan Haidar mau bertanya. Silakan Haidar. Apa ya nanya? Aku nanya apa ya? Ada tidak Haidar? Lupa nanyanya mau apa ya? Oke, kita lanjut ke bawah ya dengan Ayah. Silakan Ayah, mau bertanya? Ayah Sofia, silakan jika mau bertanya. Puasa itu beda-beda ya? Atau sama semua? Diulangin lagi Ayah.
jam puasa beda-beda. Jam puasa di setiap negara itu sama atau beda-beda? Iya, Deaya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jam puasa tiap negara berbeda-beda, Deaya. Karena satu negara dengan negara yang lain, waktunya itu berbeda. Ya, bahkan durasi, lamanya puasa tiap negara itu beda-beda. Kita bersyukur nih, di Indonesia, jam kita berpuasa itu tidak terlalu lama. Paling sekitar 12 jam saja. Saudara-saudari kita yang di belahan benua Eropa, di Amerika, ya, atau di Antartika, itu puasanya lebih dari 12 jam. Ada yang 14 jam, ada yang 15 jam, ada yang 18 jam. Wah, adik-adik, banyak yang waktu puasanya itu sangat lama ya di negara-negara belahan dunia yang lain ya. Nah, jadi tiap negara waktunya berbeda-beda. Itu jawaban Kak Erlan ya. Na'am, barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan Kak Erlan. Silakan selanjutnya ke Hulwa. Silakan Hulwa. Hulwa, dibuka dulu suaranya Hulwa. Jadi kalau di surga itu yang nggak boleh di dunia, apakah akan berubah jadi boleh di surga? Iya deh Hulwa, barakallahu fiik. Ya, di surga itu apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala deh Hulwa. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Apapun yang kalian mau akan dikabulkan oleh Allah di dalam surga. Jadi apapun yang diminta akan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, begitu deh Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Kak Erlan. Selanjutnya kita Kamu saja Alkan mau tanya. siapa? Alkan. Alkan. Silakan Alkan. Kak, kok bagaimana tanda mau puasa? Iya, tanda puasa. Mungkin maksudnya tanda dimulainya puasa ya? Iya. Di Alkan ya? Iya, tanda mulai puasa itu adalah dengan dikumandangkannya azan subuh. Jadi azan subuh itu adalah tanda mulai kita berpuasa. Nah, biasanya 10 menit sebelum azan subuh itu ada peringatan. Inilah yang kita sebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Kita disuruh tahan nih, karena 10 menit lagi sudah mau mulai puasa. Makanya yang lagi makan disegerakan, yang lagi minum disegerakan gitu. Karena imsak itu tanda kalau sebentar lagi sudah mau azan subuh berkumandang gitu. Kalau hari mulai puasa sih kapan? Hari mulai puasa? Iya. Oh, tahun ini maksudnya? Iya. Iya, kalau mulainya tahun puasa, kita belum bisa memastikan karena kita nanti harus tunggu keputusan pemerintah, DL kan. Jadi pemerintah nanti akan melihat hilal, melihat bulan sabit, tanda kalau sudah masuk awal bulan Hijriyah. Itu biasanya ditandai dengan adanya bulan sabit. Nah, kalau udah ada pergantian bulan sabit, tandanya masuk bulan Ramadan, nah, barulah nanti akan ditentukan oleh pemerintah kapan mulai puasanya, kapan jatuh 1 Ramadan tepatnya. Jadi kita tunggu keputusan pemerintah ya. Dia akan, nah. Jazakallahu khairan Kak Erlan. Selanjutnya ke Anne. Kak Erlan, kenapa sih kita dianjurkan untuk berpuasa dengan Allah? Iya, kenapa kita dianjurkan berpuasa? Bahkan bukan cuma dianjurkan ya, tapi
ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Jadi Allah sudah wajibkan puasa. Dalam hal ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Meskipun ada juga loh adik-adik puasa yang tidak wajib, namanya puasa sunnah. Misalnya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa pertengahan bulan, ya. Nah, itu namanya puasa sunnah. Dan adik-adik, puasa itu adalah amalan yang istimewa. Yang mana balasannya itu Allah yang akan langsung memberikannya. Makanya di dalam hadis qudsi Allah katakan illas siyam fa innahu li wa ajzi bihi, kata Allah. Amalan puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya. Para ulama bilang, inilah istimewanya amalan puasa. Allah akan memberi balasan yang tidak berbatas. Kalau amal-amal lain kan kita dibalasnya 10-700 kali lipat pahala keutamaannya. Tapi kalau puasa, pahalanya itu tidak berbatas. Masya Allah. Jadi inilah istimewanya puasa. Dan ad-dinu mabniun ala jalbil masalih. Agama itu dibangun atas dasar kebaikan dan kemaslahatan untuk kita semua adik-adik. Allah perintahkan puasa karena puasa itu baik buat kita. Kita akan ibadah puasa karena kita ingin dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Na'am, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sepertinya teman-teman sangat bersemangat sekali nih Kak Erlan untuk bertanya ya. Semoga semuanya semangat juga berpuasa. Kita lanjutkan ya ke Atta 22. Silakan Atta. Silakan Atta, dibuka suaranya. Oh, maaf Ustazah. Apa ya? Bentar Ustazah. Tadi aku pengen nanya apa ya? Tanya apa, Atta? Mulai hari puasa hari apa? Mulai hari puasa hari apa? Mulai hari puasa di tanggal 1 Ramadan di Atta. Persisnya hari apa? Nanti kita harus lihat hilal terlebih dahulu. Ya, harus tunggu keputusan pemerintah. Meskipun sudah ada hitung-hitungan untuk memperkirakan ya. Tapi nanti resminya kita tunggu dari pemerintah ya. Begitu. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Anissa. Silakan Anissa, dibuka suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kata Kak Erlan, kalau Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Iya. Terus kata ibu aku kalau pintu surga dibuka artinya langitnya dibuka terus hujan. Barakallahu fiik Anissa. Ya, kata para ulama, diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, maksudnya pintu surga dibuka, maksudnya adalah kesempatan untuk masuk surga itu jadi besar. Karena kita dimudahkan untuk beramal. Melakukan amal-amal kebaikan itu adalah sebab kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kita masuk surga karena rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jadi kesempatan masuk surganya besar. Itulah arti dari dibukanya pintu surga, artinya kita dimudahkan untuk beramal ketaatan. Arti dari ditutup pintu neraka, maksudnya adalah kita dimudahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Gitu ceritanya. Nah, karena kita tahu lagi bulan Ramadan, lagi puasa, nggak boleh berbuat dosa yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa kita. Gitu deh Anissa. Itu arti dari pintu surga dibuka
pintu neraka ditutup. Nah, Penggunaannya berarti kalau puasa gunanya buat badan apa? puasa gunanya buat badan apa? Puasa itu tujuan utamanya adalah mengharap ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun puasa memang punya hikmah lain, yaitu bisa membuat badan jadi bertambah sehat. Sudah ada penelitiannya. Tapi kita berpuasa itu niatnya bukan cuma sekedar kepingin sehat. Tapi kita berpuasa itu niatnya karena pingin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa karena kita kepingin masuk surga. Begitu deh Anissa. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita beri kesempatan ya kepada Nabila kelas 53. Silakan Nabila, dibuka suaranya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila ada 2 pertanyaan untuk Kakak. Ya, silakan. Yang pertama, bagaimana kita bisa khatam saat bulan Ramadan? Terus yang kedua, tadi Kakak cerita tentang Lailatul Qadar. Apa ada tanda-tanda itu malam Lailatul Qadar atau tidak? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Nabila, barakallahu fiik. Yang pertama, bagaimana caranya supaya bisa khatam Al-Quran, Kak Erla? Iya, adik-adik, memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita sangat dianjurkan untuk menambah bacaan Al-Quran kita. Karena di akhir hayatnya, Nabi SAW itu di bulan Ramadan memperbanyak murojaah hafalan Qurannya bersama malaikat Jibril. Pernah di bulan Ramadan, Nabi khatam Quran sebanyak 2 kali. Nabi memperbanyak bacaan hafalan Qurannya bersama malaikat Jibril lebih banyak daripada bulan-bulan biasanya. Nabi memperbanyak murojaah hafalan Qurannya di bulan Ramadan. Maka para ulama bilang ini jadi dalil kalau kita disunnahkan untuk memperbanyak bacaan Quran di bulan Ramadan. Kalau bisa khatam adik-adik minimal sekali. Kalau bisa lagi lebih dari 1 kali ya. Seperti para ulama salafus soleh terdahulu. Ada yang khatam 3 kali. Ada yang selama bulan Ramadan khatam 7 kali. Ada yang 10 kali. Bahkan adik-adik, ada yang khatam 60 kali. Baca Quran khatam 60 kali. Siapa itu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ya. Terus gimana Kak Erlan? Biar aku khatam. Minimal 1 kali aja Kak Erlan dalam sebulan. Oke. Kalau begitu, adik-adik tinggal harus pandai-pandai membaginya. Bulan Ramadan itu kan ada 30 ya. Al-Quran itu kan ada 30 juz. Berarti sehari harus baca 1 juz. 1 juz itu terdiri dari 10 lembar. Itu rata-ratanya ya. Terdiri dari 10 lembar. Artinya dalam sehari, adik-adik harus baca 1 lembar. Gimana Kak Erlan membagi waktunya? Ya tinggal dibagi saja. Misalnya sebelum dan setelah sholat, kita rutinkan baca Quran. Sehari kan kita sholat fardu 5 kali ya. Nah, adik-adik targetkan tiap sholat fardu, sebelum atau setelahnya baca 2 lembar. Itu targetnya. Tiap hari, setiap sholat fardu, ditargetkan baca 2 lembar. Sehingga nanti selama sehari, kita bisa baca 10 lembar. Sudah dapat 1 juz. Nanti di akhir Ramadan, kita sudah bisa baca 30 juz, dan kita bisa 1 kali khatam. Gitu caranya. Jadi ditarget gitu ya. Barakallahu fiik. Lalu kemudian soal kedua tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Dinamakan dengan Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar artinya takdir. Karena di malam Lailatul Qadar itu ditulis takdir tahunan. Di malam Lailatul Qadar itu adik-adik,
ada keutamaan khairun min alfi syahr. Kalau kita beramal, maka amalan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan di 1000 bulan. Jadi, misalnya adik-adik baca Al-Quran 1 ayat di malam tersebut. Maka itu artinya adik-adik seperti membaca 1 ayat Al-Quran selama 1000 bulan lebih. Jadi selama kurang lebih 83 tahun. Rutin baca 1 ayat. Wah, makanya istimewa tuh malam Lailatul Qadar. Kita harus banyak beramal. Diisi dengan sholat, baca Quran, ya, kegiatan-kegiatan bermanfaat, ya, dan lain-lainnya. Lalu tandanya apa, Kak Erlan? Tandanya yang pertama, dia terletak di antara 10 hari terakhir. Biasanya dia di malam ganjil. Ada riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar terjadi di malam 27, 23, ada yang menyebutkan 21, ada yang 29. Ada macam-macam riwayatnya. Pastinya kapan, Kak Erlan? Hanya Allah yang mengetahuinya. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita banyak beramal dan menghidupkan malam-malam selama malam 10 hari malam terakhir tersebut. Ya. Nah, jadi memang nggak ada tanda pasti-pastinya, itu nggak bisa memastikan adik-adik ya. Tapi kalau tanda-tandanya bisa dilihat. Misalnya kayak langitnya tenang di malam hari, kemudian di pagi harinya cahaya mataharinya putih, bersinarnya tenang gitu ya. Ada banyak tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nanti kapan-kapan kita bahas ya bersama Kak Erlan atau bersama asatidzah lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya, Bunda persilahkan kepada Via. Satu-satu Faida Alivia. Silakan buka suaranya. Silakan Via. Kak Erlan, semua minuman ada ya di surga dan makanan. Iya, karena minuman, makanan banyak di surga. Apapun yang kita minta, Allah akan kasih. Bisa dipilih-pilih. Bisa, apapun yang kita minta bakal dikasih sama Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un, kata Allah. Akan dipersiapkan buat penghuni surga apapun yang dia minta. Makanan dan minuman apapun. Semoga kita masuk surga ya, Via ya. Barakallahu. Barakallahu fiik. Silakan kepada Abiana. Abiana, silakan dibuka suaranya. Kalau baca Al-Qur'annya di siang hari, terus di malam Lailatul Qadar, itu gak dapat pahala 1000 bulan juga. 1000 tahun maksudnya. 1000 bulan yang benar. Iya, 1000 bulan maksudnya tuh. Iya, jadi malam Lailatul Qadar itu cuma sampai malam hari saja yang dikerjakannya adik-adik ya. Batasnya itu dari maghrib sampai subuh. Makanya di surat Al-Qadar kan dibilang salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sampai fajar saja batasnya. Sehingga siang harinya ya tidak dikatakan malam Lailatul Qadar. Namanya juga malam, namanya juga lail, itu artinya di malam harinya. Siang harinya ya bukan waktu Lailatul Qadar. Begitu. Baik, nanti kita selesaikan sesuai jadwal 17.15 ya. Jadi kita hanya menjawab pertanyaan sampai 17.15. Jadi nanti kalau nama teman-teman yang tidak Bunda pilih, tidak apa-apa ya. Semuanya semoga sudah dicatat sebagai pahala bertanya kepada Kak Erlan. Selanjutnya Bunda persilahkan kepada Sofi. Silakan dibuka suaranya Sofi. Kak, kalau misalnya kita mau sahur, pas kita mau makan terus tiba-tiba azan gimana, Kak? Iya, ini pertanyaan yang banyak juga diutarakan oleh teman-teman ya. Kak Erlan kalau lagi makan, tahu-tahu sudah azan subuh berkumandang. Nah, para ulama ada yang menjelaskan bahwa ya nggak boleh dilanjutkan makannya. Jadi langsung diselesaikan makannya adik-adik. Bahkan ada yang berpendapat makanan yang sudah ada di dalam mulut itu dikeluarkan. Nggak boleh dilanjutkan karena sudah azan subuh berkumandang. Ada pendapat ulama yang menyatakan demikian.
Tapi ada juga ulama lain yang menjelaskan bahwa azan subuh yang biasa kita dengar itu adalah azan subuh yang sifatnya zonni, perkiraan. Karena berdasarkan waktu yang diperhitungkan adik-adik. Setelah dihitung-hitung, wah kira-kira subuh itu jam 4 lewat segini nih gitu. Nah, padahal kata Syekh bin Baz, azan subuh yang beneran itu namanya azan hakiki, bukan azan zonni. Jadi azan hakiki itu adalah azan yang benar-benar lihat langit adik-adik. Kalau sudah ada fajar sodik, wah ini berarti sudah masuk subuh nih. Jadi sebenarnya kita itu lihatnya lihat langit atau lihat matahari. Ini untuk menunjukkan waktu sholat yang lebih tepat sebenarnya. Adapun menghitung-hitung waktu sholat itu sifatnya adalah perkiraan. Nah, jadi azan itu ada dua. Ada azan zoni, ada azan hakiki. Ada azan yang sifatnya perkiraan, ada yang memang azannya itu yang beneran. Secara hakikat, lihat langit, lihat matahari, udah nampak, itu berarti tanda sholat. Gitu, misalnya gitu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh bin Baz ketika menjelaskan tentang macam-macam azan ini mengatakan ini ada hikmahnya nih, adanya azan zoni dan azan hakiki. Jadi kalau azannya itu masih azan zoni, maka selesaikan yang dikunyah tidak mengapa. Karena selisih antara azan zoni dengan azan hakiki itu sekitar 3-4 menit. Itu kata Syekh bin Baz. Jadi kalau mengacu dengan pendapat ini, diselesaikan yang dikunyah tidak apa-apa. Namun saran Kak Erlan, jangan sampai terlalu mepet azannya ya, sahurnya ya, biar nanti tidak buru-buru makan dan minumnya. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita persilakan kepada Razik 42. Silakan dibuka suaranya. Silakan Razik. Razik. Razik tidak jadi. Persilakan kepada Aklan Syakif. Aklan Syakif. Aklan. Aklan. Mau bertanya? Aklan mau bertanya? Mau. Silakan Aklan. Kak Erlan. Ya. Kak Erlan. Ya, Aklan. Puasa setengah hari. Kita bisa puasa setengah hari nggak? Oh ya, barakallahu fiik Aklan. Pertanyaannya bagus. Jadi Aklan, yang namanya puasa itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Dikatakan puasa kalau kita bisa menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, dari subuh sampai maghrib berkumandang. Ya. Kemudian Aklan, kalau memang sekarang masih kelas 1, sekarang masih latihan, diusahakan untuk bisa full puasa dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau di masa-masa latihan itu Aklan ngerasa nggak kuat, nggak apa-apa, dibatalkan ketika zuhur. Ya, namanya juga masih latihan. Tapi nanti besok-besoknya tetap berusaha lagi. Sampai maghrib. Pertanyaan lagi? Baik, sepertinya waktu kita sudah habis.
Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Kak Erlan, barakallahu fiik atas waktunya, ilmu yang telah berikan kepada anak-anak semua. Semoga Allah merahmati Kak Erlan beserta keluarga dan ilmu yang sudah diberikan kepada